Shalom adik-adik semua. Shalom. Hai yang di rumah, apa kabarnya? Wah, coba ya kalau kakak tanya apa kabarnya, adik-adik jawab, dalam Tuhan luar biasa. Yes, bisa ya adik-adik semua di rumah? Coba kakak tanya, apa kabar semuanya? Dalam Tuhan luar biasa. Yes. Wah, kurang semangat nih kak. Coba kita tanya sekali lagi ya. Adik-adik semua, apa kabarnya? Dalam Tuhan luar biasa. Yes. Wah, dimanapun adik-adik berada hari ini, kita mau memulai ibadah kita. Baik kita semua yang ada di rumah maupun di tempat lainnya, kita tetap bisa memuji Tuhan dalam ibadah kita hari ini, adik-adik semua. Nah, biarlah Tuhan menyertai kita dalam sepanjang ibadah ini. Semua yuk adik-adik kok kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan Mars Sekolah Minggu. Pakai gerakan ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Hati Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Huspa. Sekolah Minggu, sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Cari jiwa, maju terus, bersaksi terus tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. Panggilan berbakti kita hari ini diambil dari Mazmur 97 ayat 11 sampai 12. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Adik-adik semua, hari ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita katakan terima kasih atas kebaikan dan anugerahnya yang boleh kita rasakan setiap hari. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima
Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan. Kembali kita naikkan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Bapa yang di sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini kami masih boleh datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan kami hari ini, agar dalam ibadah ini boleh berkenan kepadamu. Tuhan berkati setiap pelayan yang melayani hari ini, dan juga Tuhan berkati anak-anak yang mengikuti ibadah ini di rumah. Biar kami sama-sama boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, masih semangat? Masih. Wah, semuanya harus tetap semangat dong di rumah. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa saja ya buah-buah roh itu? Coba kita sebutkan sama-sama. Apa buah roh itu? Kasih. Apalagi? Sukacita. Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Nah, ada lagunya loh. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Buah Roh. Boleh sambil tepuk tangan di rumah. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan lagu Kasih Sukacita. Di sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dona. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Nah, kakak hari ini mau mengajarkan adik-adik lagu baru loh. Lagu ini judulnya Yesus Juru Selamatku. Ini adalah ciptaan dari salah seorang anggota jemaat GMI Efrata Palembang. Nah, adik-adik semua, boleh lihat kakak-kakak di depan sambil kita menyanyi, kita pelajarin juga gerakannya ya, oke? Mari kita angkat pujian Yesus Juru Selamatku. Semua bergerak memuji Tuhan sambil bertepuk tangan.
Nyanyikan Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku, ku mau selalu mengiringmu. Yesus juru selamatku, keselamatanku, anugerahmu. Ku mau bersorak, ku mau bersorak bagimu, nyatakan kemuliaanmu, melakukan dan menyembahmu. Yesus, ku mau menjadi saksimu melalui kehidupanku, melakukan firman-Mu. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali dari awal ya adik-adik. Semua tetap bersuka cita karena Yesuslah Sang Juru Selamat kita. Mari kita puji Dia. Yesus sukacitaku, Kau selalu mengiringmu. Yesus juru selamatku, selamatanku, anugerahmu. Mari kita bersorak, kita lompat. Ku mau bersorak bagimu, nyatakan kemuliaanmu. Ku memuji dan menyembahmu. Yesus, ku mau menjadi saksimu, menjadi saksimu melalui kehidupanku, melakukan. Ku mau bersorak bagimu Yesus. Kita lompat sekali lagi. Ku mau bersorak bagimu, nyatakan kemuliaanmu. Ku memuji dan menyembahmu Yesus. Oh Yesus, ku mau menjadi saksimu melalui kehidupanku, melakukan firman-Mu di hidupku, melakukan firman-Mu di hidupku, melakukan firman-Mu di hidupku. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu wilayah pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita semua bisa sehat. Nah adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, di setiap rumah-rumah adik-adik di mana adik-adik berada. Ayo anak-anak sekolah minggu yang cantik, yang cakep, yang sehat, yang hebat. Ayo kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa ya. Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Allah memberkati Roh Kudus yang menolong kami, setiap kami untuk dapat mengerti, bahkan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biarlah semakin hari kami semua semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak ada teman, ya. Nah, ini dia. Kita mau dengar ya. Apa sih percakapan mereka? Apa sih yang terjadi di antara kedua teman kita ini? Kita mau dengar ya, kita mau simak. Lolo, ayo ngaku, kamu kan yang mengambil mainan kakak? Terulang lagi, kakak cari mainan kakak, tapi nggak kelihatan. Ayo ngaku, di mana kamu sembunyikan? Kakak asal nuduh ya. Lolo nggak ngerasa tuh ngambil mainan kakak. Kemarin Barbie kakak, kamu yang patahin. Ayo ngaku, siapa lagi kalau bukan kamu? Ayo Lolo. Nggak boleh loh kak, nuduh tanpa bukti. Lolo nggak ngerasa tuh
ngapa-ngapain mainan kakak? Kemarin juga buku kakak kamu coret-coret. Ya Lolo kan mau belajar kak. Kamu harus bilang kakak dulu. Nah sekarang coba ngaku, kamu kan yang ambil mainan kakak, Barbie kesayangan kakak. Ayo ngaku, kamu memang bersalah, kamu harus dihukum. Kakak nggak ada bukti loh. Mana ada Lolo ambil. Hah? Ada apa Lulu dengan Lolo? Kalian kenapa bertengkar? Ini mah mainan kakak hilang lagi. Kakak yakin itulah Lolo. Barbie kakak berapa yang dipatahin? Nah sekarang dia nggak ngaku. Nah anak-anak mama mau kasih cerita ya. Mama tahu kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar dari Tuhan bagaimana bersikap untuk orang-orang di sekeliling kita. Mama mau cerita nih, mau dengar nggak kakak sama adik? Lolo mau sih ma, nggak tahu tuh kakak. Kakak lagi marah mah, tapi ya udah nggak apa-apa, cerita aja. Mana tahu mengobati rasa sakit hati ini. Oke, mama mau cerita ya. Nah adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Ketika Tuhan Yesus mengajar dengan asyiknya di depan banyak orang, tiba-tiba segerombol orang datang. Siapa segerombol orang itu? Itu adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dengan wajah beringas datang kepada Yesus untuk mengadukan sesuatu. Mengadukan apa adik-adik? Ternyata mereka mendapati seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa yang sangat begitu keji penilaian mereka. Perempuan ini diambil paksa, diseret paksa dan dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Beramai-ramai mereka menghakimi perempuan yang tidak berdaya itu. Lalu mereka teriak kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yesus yang mengajar banyak orang. Kami mendapati seorang perempuan sudah melakukan dosa yang begitu keji. Kalau menurut hukum Musa, perempuan dursila seperti ini sudah layak untuk dihukum mati, dihukum rajam dengan melempari dengan batu. Nah, Tuhan Yesus bagaimana mendengar teriakan-teriakan orang yang dengan wajah beringas dan marah untuk melampiaskan keinginan mereka kepada perempuan yang tidak berdaya ini. Tuhan Yesus memandang sekeliling orang-orang yang datang ke hadapannya. Dia tahu orang-orang ini juga mau menjebak dia. Untuk atas apa permasalahan yang terjadi pada saat itu. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Dia tidak banyak berbicara. Dia hanya menundukkan badannya, lalu dia menulis sesuatu di atas tanah, kemudian dia melihat orang banyak itu dan berkata kepada orang banyak itu, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan, dialah orang yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Apa yang terjadi? Orang banyak itu terdiam. Ahli-ahli Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini terdiam. Mereka tertunduk. Lalu Yesus mengatakan lagi, silahkan, siapa di antara kalian merasa yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, dialah yang pertama sekali melempari perempuan ini dengan batu.
Nah adik-adik, apa yang terjadi? Satu persatu dengan wajah tertunduk, karena merasa hati nurani yang bicara. Siapa yang tidak berdosa? Semua kita berdosa. Dari yang tertua pelan-pelan meninggalkan tempat itu. Kemudian diikuti lagi oleh yang lain, kemudian diikuti pelan-pelan, sehingga akhirnya tinggallah Tuhan Yesus bersama perempuan yang akan dihukum mati tadi. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Kemana semua orang? Apakah tidak ada untuk menghukummu?" Perempuan itu berkata, "Mereka sudah pergi, Tuhan." Lalu apa kata Tuhan Yesus? "Aku pun tidak menghukummu. Bangkitlah, pergilah kepada kehidupanmu, dan ingat, jangan berbuat dosa lagi." Nah, adik-adik, apa pesan daripada firman Tuhan ini? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih tidak menghukum perempuan yang sudah dikatakan berbuat kesalahan. Dia mengampuni. Kita tidak berhak untuk menghukum. Nah, adik-adik, kita mau lihat apakah Lulu hatinya terobati dengan kisah ini. Yuk kita lihat. Lulu, kamu dengar tadi cerita Mama? Iya sih, Ma. Tapi Lolo harus ngaku. Betul nggak dia yang ngambil boneka Barbie Lulu? Lolo, sekarang kamu ngaku di hadapan Tuhan, di hadapan Mama dan Kakak. Apakah Lolo ada mengambil mainan kakakmu? Iya, Ma. Lolo ambil. Nah, sekarang mainannya di mana? Lolo buang. Nah, tuh kan, Ma? Tuh kan, Ma? Nah, Lulu, tadi kamu sudah dengar cerita toh dari firman Tuhan yang Mama ceritakan? Sekarang Lolo sudah mengaku kesalahannya. Dia sudah mengaku mengambil mainan kesayanganmu. Sekarang apa tindakanmu, Nak? Lolo sudah mengaku dia mengambil mainanmu. Sekarang kakak mau apa? Oh, dia harus minta maaf, Ma. Oke, nanti Mama tanya sama Lolo apakah dia mau minta maaf. Lulu masih mau menghukum adikmu? Tidak, Ma. Ya, syukurlah Lolo mau mengaku kalau dia yang mengambil mainan kakak. Iya, Kak. Lolo minta maaf ya. Lolo sudah merusak mainan kakak, tidak mengaku. Bahkan Lolo sudah membuangnya jauh untuk menghilangkan bukti kalau Lolo yang merusak mainan kakak. Maafkan ya, Kak. Oh, oke. Iyo, lain kali jangan sentuh mainan kakak ya. Oke, Kak. Nah, adik-adik, dengan mengampuni, dengan tidak menghukum, kita pun sudah mempraktekkan kasih Yesus. Saya kan masih kecil, Bu Pendeta. Apa bisa melakukannya? Tentu bisa, adik-adik. Anak-anak Tuhan diajari, anak-anak Tuhan juga diinginkan oleh Tuhan mengampuni. Kita tidak berhak untuk menghukum. Ketika teman, ketika adik, ketika kakak sudah mengaku kesalahannya dan sudah meminta maaf, tugas kita adalah memaafkannya, bukan menghukum. Bukan menghukum, karena kita pun tidak terluput dari kesalahan, kita pun tidak terluput dari namanya dosa. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tidak boleh menghukum, yang kita lakukan adalah kita mengampuni dan memaafkan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, saat ini firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Karena kami adalah manusia berdosa, kami juga tidak berhak untuk menghukum orang. Tuhan Yesus, ajari kami seperti Engkau yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang penuh dengan kasih, yang mau mengampuni. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik adik-adik semua, apakah kalian diberkati akan firman Tuhan hari ini? Wah, kiranya semuanya diberkati ya. Tibalah sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Semuanya kakak undang bangkit berdiri. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita bersatu dalam doa, adik-adik ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih akan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini supaya boleh jadi berkat bagi pekerjaan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian "Bila Roh Allah ada di dalamku". Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Haleluya. Baiklah adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan bersama menaikkan doa Bapa kami dan doa berkat dibawakan oleh Ibu Pendeta Dona. Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, semua kita, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih sayang daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Happy Sunday.